Oke, oke. Kalau Bung Doli sendiri seperti apa kalau dari menterinya di kabinet dari Golkar? Iya, saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa eh, para menteri ya yang sekarang ada di kabinetnya Pak Jokowi Maruf Amin ini dari semua latar belakang, apakah partai politik, apakah profesional, Mhm. saya kira kan orang-orang yang memang sudah teruji ya komitmen kebangsaannya gitu. Jadi dan mereka sudah juga paham bahwa mereka diberi amanah, diberi kepercayaan oleh negara melalui Pak Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan ini secara baik. Dan juga saya kira mereka semua paham bahwa kita punya mekanisme politik 5 tahunan di mana eh, pasti ada dinamika politik yang terjadi 5 tahunan gitu. Mhm. Nah, jadi saya yakin betul bahwa mereka punya komitmen untuk menjalankan amanah yang diberikan, karena itu yang paling penting sebetulnya ya, bahwa mereka ini diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan ini untuk Sampai akhir ya? uh, sampai akhir Mhm. gitu. Jadi apalagi tadi sudah ditegaskan oleh Pak Presiden Jokowi, suasananya baik saja gitu ya, dan saya yakin semuanya punya komitmen utamanya adalah kepada bangsa dan negara untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan yang dengan sungguh-sungguh, dengan memahami situasi dinamika politik yang Oke. 5 tahunan pasti paham gitu mereka. Oke, oke, Bung Doli, kalau misalkan ada tudingan banyak yang bisa dikatakan tudingannya gini, ya ini banyak sekali menteri yang kemudian gerah begitu karena memang dirasa ya presiden ini terlalu cawe-cawe dalam tanda kutip karena sang anak ini lagi maju pilpres nih. Ya, saya kira kan begini, pertama eh, kita harus betul-betul menemukan fakta ya, apa yang disebut dengan cawe-cawe dan intervensi itu dalam uh, dalam menghadapi pemilu ini gitu ya. Eh, Kalau kemudian didefinisikan ada intervensi menggunakan posisi dan segala macam ya, saya sering menggambarkan sebenarnya kalau bicara tentang potensi cawe-cawe ya, semua pasangan capres dan cawapres ini kan berada di dalam pemerintahan Mhm, gitu ya, mhm, dan masing-masing punya menteri juga semua. mhm. Nah, kita juga bisa merasakan juga gitu ya, bahwa ada juga apa namanya ya, eh, anggota-anggota kabinet tertentu yang juga punya potensi untuk menggunakan kekuasaan itu sampai ke tingkat paling bawah Nah, oke, dari masing-masing pasangan capres cawapres ini gitu. oke, Nah, jadi semua orang juga punya punya bisa punya pandangan persepsi yang sama gitu loh. Sebagian mengatakan Pak Jokowi mau cawe-cawe. Nah, tapi yang lain juga bisa bilang kalian juga cawe-cawe kira-kira gitu kan, menggunakan juga fasilitas pemerintahan dan segala macam. Tapi kan ini nggak bisa sembarangan dibuktikan terbukti atau tidak gitu. mhm, Ini kan asumsi-asumsi yang menurut saya karena memang tadi ya, karena putranya menjadi cawapres kemudian diasumsikan bahwa ini akan digunakan kekuasaan cawe-cawe. Tapi sebenarnya enggak itu pun ya, pihak yang lain juga bisa menggunakan hal yang sama kalau mhm. kita sama-sama semua tidak ikut mencermati atau mengawasinya. Jadi saya kira Pak Jokowi paham betul beliau adalah presiden 2 periode, ya, terus kemudian juga sebagai kepala negara, Oke, paham peraturan perundangan, ya. Eh, saya kira semua kita memahami ya bagaimana kita menghadapi pemilu ini untuk menjaga supaya pemilu ini tetap demokratis, oke. tetap berjalan dengan baik, sehat dan segala macam. Dan saya kira Pak Jokowi tahu persis soal itu. Enggak, saya pikir kita nggak bisa membandingkan apple to apple ya. Tadi kalau misalnya dikomparasikan tahun 98 ya. Pada saat itu kan situasi politiknya jauh berbeda dengan saat ini gitu. Mhm, Itu kan ada situasi aspirasi masyarakat yang dorongannya sangat kuat
yang kemudian suka atau tidak suka, mau tidak mau harus direspons dari dalam gitu ya. Nah itu yang nggak bisa lagi waktu itu arus besar perubahan itu ya, kemudian harus ditangkap sehingga terjadilah kemudian perubahan yang kita rasakan sampai sekarang. Jadi suasananya berbeda. Nah sementara ini kan kita menghadapi pemilu yang memang kita sudah sepakati ini mekanisme 5 tahunan dalam rangka kita memilih pemimpin. Nah, makanya kira sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang yang saat ini diberi kepercayaan itu adalah orang-orang yang punya kemampuan cukup ya, baik secara latar belakang teknokrasi dan profesional dan kemudian memahami situasi politik. Jadi dinamika menghadapi pemilu itu adalah sesuatu yang memang sudah terbiasa dihadapi oleh kita semua termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kabinet. Ya tentu kita tidak berharap ya, bahwa isu yang sekarang bergulir ini itu adalah sesuatu yang benar dan kemudian terjadi. Kita menginginkan bahwa apapun yang kita hadapi dalam situasi menghadapi pemilu ini tidak mengganggu kinerja pemerintahan kita yang memang harus tetap berjalan supaya negara kita ini terus bergerak maju dan seterusnya gitu ya. Jadi walaupun kita tahu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gun itu ya, apakah nanti kalau sekali lagi kalau memang benar ada yang mundur karena motivasi mundurnya itu terkait dengan suasana atau isu persepsi dan tafsir yang tadi itu, ya pastilah ada dampaknya gitu. Walaupun saya kira sekali lagi kalau itu terjadi ya semua pihak ya tentu kami misalnya partai-partai politik yang sekarang ada tergabung dalam koalisi pemerintahan ini ya tentu pasti ada langkah-langkah untuk mengantisipasi itu ya, dan pasti ada langkah yang memang bisa juga kemudian nanti bisa membuat suasana kembali normal dan seperti itu. Yang paling penting adalah komitmen apapun yang terjadi, komitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan ini supaya bisa baik, roda pemerintahan tetap berjalan dan seterusnya. Nah tentu sekali lagi kita tidak berharap itu semuanya kita bisa memahami posisi kita masing-masing bahwa yang paling utama itu adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, dan untuk itu pemerintahan ini harus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saya kira setuju ya apa yang disampaikan oleh Prof. Gun itu bahwa ya jangankan seorang menteri ya anak kecil aja kalau haknya diambil ya kewenangannya diatur-atur sama siapapun ya pasti orang akan bereaksi gitu. Jadi itu standar saja. Nah tetapi kan apakah itu kemudian betul-betul terjadi apa tidak sekarang kan itu baru isu ya, baru orang kemudian membangun persepsi atau tafsir gitu. Nah sekali lagi saya kira Pak Presiden kita Pak Jokowi paham betul ya standar etika itu, kewenangan dari masing-masing atau hak dari masing-masing menteri Pak Presiden tahu, dan ini kan Ibu Sri Mulyani kan sudah bekerja dengan Pak Jokowi hampir 10 tahun ya. Betul. Jadi saya kira antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Jokowi, semua menteri-menteri yang ada di kabinet itu dengan Pak Jokowi sudah saling mengerti soal sudah saling memahami, dan selama ini kerjasamanya luar biasa, produktif gitu. Nah saya kira itu yang tetap pasti akan terjaga dalam kabinet ini. Jadi Anda melihat ini tidak akan terjadi seperti kekhawatiran dari Bung Andreas begitu, Bung Doli? Mudah-mudahan kan kita tadi Bang Andreas juga sepakat ini kita tidak berharap ini akan terjadi ya. Kalau persoalannya kemudian tadi akibat mundur itu yang disampaikan Prof. Gun bahwa mereka pada akhirnya nanti sampai limitnya mereka merasa diintervensi, kemudian kewenangannya haknya diambil dan segala macam. Saya kira Pak Jokowi tahu batas-batas bagaimana menjalankan pemerintahan ini sebagai seorang presiden dengan baik.